is my head. This is my head. This is the way I nod it. This is my head. This is my neck. This is my neck. Twist and turn, twist and turn. This is my neck. These are my shoulders. These are my shoulders. Turn them round and round. These are my shoulders. These are my hands. These are my hands. They help me do my work. These are my hands. These are my fingers. These are my fingers. Wiggle, wiggle, I wiggle them. These are my fingers. This is my tummy. This is my tummy. It rumbles when I am hungry. This is my tummy. These are my legs. These are my legs. Walk, walk, they help me walk. These are my legs. These are my knees. These are my knees. Bend and squat, bend and squat. These are my knees. These are my feet. These are my feet. Kick, kick, I kick the ball with my feet. Hello, nice to meet you again, the third class A and B. How are you today? Hopefully you are in good. Okay? Kembali hari ini kita belajar bahasa Inggris, yaitu tentang bagian-bagian tubuh, parts of our body. Parts of our body. Apa itu parts of our body? Yaitu bagian-bagian dari tubuh kita. Ada bagian kepala, disebut dengan part of our head. Bagian-bagian tubuh disebut dengan parts of our body. Dan bagian-bagian kaki disebut parts of our legs. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar secara keseluruhan saja dulu ya. Oke, untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh ini, you can follow after me. Oke, kalian bisa ikut ya apa yang Mister sampaikan atau sebutkan. Oke, mari kita mulai. First one is head. Yeah, you can follow me. Head. Okay, good. Hair. Hair. Yes, well done. Eye. Eye. Good. Ear. Ear. Good. Next, mouth. Mouth. Yes. Teeth. Teeth. Okay. Nose. Nose. Good. Next, tongue. Tongue. Yeah. Neck. Neck. Chin. Chin. Okay, good. Okay, you can follow after me. And lip. Lip. Okay. Next, hand. Hand. Good. Finger. Finger. Arm. Arm. Good. Stomach. Good. Chest.
knee, knee, leg, neck, and foot, foot, toes, toes. Oke, sekarang anak-anak, Mister mau jelaskan perbedaan foot dan leg. Itu semua kalau dalam bahasa Indonesia disebut kaki kan. Tapi dalam bahasa Inggris ada foot, ada leg. Yang artinya kaki juga sih. Cuman perbedaannya gimana? Saat mana kita menyebutkan leg, saat mana kita menyebutkan foot, ya. Foot itu artinya adalah anggota tubuh dari pergelangan kaki atau ankle, pergelangan kaki sampai habis jari kaki atau toes. Itu disebut dengan foot. Coba kalian pegang sekarang ya. Dari ankle atau tumit sampai ke depannya ya, itu disebut dengan foot. Udah ya. Sementara leg itu adalah bagian kaki atau tubuh kita dari pinggul ya, dari pinggul atau pinggang kita sampai ujung kaki. Jadi leg itu secara keseluruhan. Nah, sementara foot itu bagian dari kaki. Sudah paham ya? Sudah? Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, terus foot ini kalau sepasang kaki dalam bentuk jamak, dia bukan misalnya sepasang kaki ya. Dia perubahannya yaitu feet. Feet ya. Jadi enggak foot tambah s, no, kecuali bendanya tunggal. Nah, kalau bendanya tunggal, misalnya kaki secara keseluruhan satu kaki, leg. Kalau dua-duanya kaki yang menjadi tumpuan kita disebut dengan legs. Ya, kalau sepasang kaki. Tapi kalau dia sepasang kaki yang dimaksud adalah bagian dari tumit sampai ujung kaki disebut dengan feet. Tapi kalau satu saja foot. Paham ya? Lalu ada lagi perubahan yaitu gigi. Gigi kita. Nah, kalau giginya tunggal cuma satu, maka kita menyebutnya tooth. Ya, tooth. Tapi kalau giginya banyak, kita nyebutnya teeth. Ya, teeth. Banyak gigi. Ya. Sudah paham anak-anak? Jadi kalau selain itu, misalnya ear, kalau sepasang kuping tambah s saja di belakangnya, ears. I have 2 ears. Mirna has 2 ears. Dan seterusnya. Lalu head. Ya, head tunggal. Ya. Lalu leher atau neck. Ya. Itu kalau jamaknya sepasang mata, satu mata eye, sepasang mata jadinya eyes. Oke? Nah, selain daripada itu, kita belajar tentang finger. Finger itu artinya jari tangan. Oke? So, now please repeat after me, or please, you can follow me after me, ya. Oke. Fingers. Fingers itu jari-jari tangan. Thumb. Thumb itu jempol atau ibu jari. Thumb, ya. You can follow after me. Next, show finger. Next, middle finger. Next, ring finger. And last one, little finger. Ya. Kalau jari kaki nggak bisa lagi thumb dan seterusnya, tidak, itu semua toes semua, ya, toes. Oke anak-anak, paham di sini? Ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan have dan has. Sekali lagi ya,
have dan has. Tadi kalau bentuk jamak dan tunggal atau plural and singular kalian sudah tahu tadi ya anak-anak ya, yaitu kalau benda tunggal ya, misalnya tadi one eye satu mata, kalau sepasang mata eyes tambah s di belakangnya. Sementara kalau yang seperti gigi, seperti kaki tadi beda pengertiannya ya. Gigi tunggal disebut tooth, giginya banyak disebut teeth. Ya. Kakinya satu disebut foot ya. Jadi kalau sepasang kaki dari tumit sampai ujung jari itu disebut dengan feet. Ya, paham ya? Bisa. Nah, sekarang Mister juga menjelaskan tentang have dan has. Have dan has itu artinya mempunyai, betul tidak ya? Memiliki. Ya. Tapi itu kenapa ada have dan has di situ? Berarti bergantung kepada subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, ya, Anton and Mirna dan seterusnya, itu menggunakan have. Tidak boleh has. Misalnya I have 2 eyes. I have 1 nose. Atau we have 2 lips. Have. They have 2 legs. Misalnya. Itu ya. Nah, terus has. Kapan kita menggunakan has? Itu has itu harus didahului oleh subjek orang ketiga tunggal, yaitu dia. Dia mempunyai. Dalam bahasa Inggrisnya, dia untuk laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki disebut dengan he. Artinya dia juga, tetapi khusus untuk laki-laki dia disebut he. Untuk perempuan dia disebut dengan she. Lalu it untuk benda, apakah manusia, apakah hewan, apakah benda mati, benda hidup, itu bisa kata penggantinya disebut dengan it. Nah, kalau misalnya Susi mempunyai sepasang mata, ya, Susi has 2 eyes, bukan Susi have 2 eyes, salah. Tapi Susi has 2 eyes. Agus has 2 ears, mempunyai 2 kuping, dan seterusnya. Atau the cat itu kucing kan, arti benda. Ya, the cat has 4 legs, 4 kaki. Itu. Nah, mengerti sekarang penjelasannya sampai di sini anak-anak? Sebelumnya nanti kalian harus perhatikan penjelasan-penjelasannya, dan kalian harus belajar di rumah, belajar banyak kosakata ya, karena pertemuan kita akan segera berakhir di semester ini. Sebenarnya lagi satu tema yaitu tentang home, jadi Mister harap kalian belajar itu di rumah ya, tentang bagian-bagian rumah dan seterusnya. Oke, anak-anak, sampai jumpa, see you next time, bye bye.